ini permutasi. Permutasi itu terkait dengan sebenarnya mirip dengan kombinasi tadi. Misalkan contohnya seperti ini, ada bola dan ada kotak. Yang ditanyakan adalah berapa banyak urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola-bola ke dalam kotak tadi. Urutan berbeda itu berarti apa? Ada 3 bola dan 3 kotak. Berarti misalkan kotak pertama diisi dengan warna merah. Kalau warna merah dari kotak pertama, kotak kedua kan nggak bisa merah lagi. Kotak kedua bisa biru atau putih. Ini biru, sini putih. Kalau di sini putih, di sini biru. Kalau di sini biru, di sini bisa merah, bisa putih. Jadi mirip dengan kombinasi tapi tanpa perulangan. Ya, tanpa perulangan. Jadi kalau hasilnya tadi ya, kotak pertama merah, kotak keduanya biru, kotak ketiga putih. Kotak pertama merah, kotak kedua putih, biru. Jadi urutannya seperti ini. MBP, MPP, dan seterusnya. Nah, jumlah urutannya tadi di dalam kotak tadi kita bisa hitung ya. 3, 2, 1. Atau yang seperti saya bilang tadi, tanpa perulangan. Jadi kalau kotak pertama sudah diisi 3, kotak kedua adalah sisanya 2, kotak ketiga 1. Atau kita bisa tuliskan sebagai 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, permutasi itu didefinisikan sebagai jumlah urutan berbeda dari sebuah pengaturan objek. Jadi kalau kita lihat tadi sebenarnya permutasi ini menggunakan kaidah perkalian. Berapa kali berapa kali berapa. Jadi kalau n pertama sudah diisi n objek, maka pilihan kedua ya n dikurangi 1. Pilihan ketiga n dikurangi 2 dan seterusnya. Sisanya ya 1. Jadi menggunakan prinsip perkalian untuk permutasi ini. Kaidah perkalian n kali n-1 kali n-2 kali n dan seterusnya. Sejumlah kotaknya. Ini contohnya kalau kotak sama dengan bolanya, tapi bisa jadi kotaknya itu lebih sedikit daripada bolanya. Contoh permutasi seperti ini ya. Berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus? H-A-P-U-S, hapus. Nah, cara pertama kan tadi ya kita buat kotak-kotak ya. Kotak pertama diisi 5, kotak kedua 4, 3, 2, 1 ya. 5 ini kan semua kemungkinan hurufnya. 4 karena 1 udah dibagi di depan ya, dan seterusnya. Atau permutasinya adalah 5,5 atau 5 faktorial 120. Lalu seperti ini. Berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa? Jadi misalkan daftar hadir teman-teman itu dibolak-balik ya. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa gitu ya. Maka akan ada sejumlah ini 25 kalikan 25 atau sama dengan 25 faktorial. Banyak ya hitungnya. Nah, permutasi tadi itu tidak harus jumlah bolanya sama dengan jumlah kotak. Contohnya jumlah bolanya lebih banyak. Bolanya ada berapa ini? Ada 6. Kotaknya hanya ada 3. Maka caranya tadi, cara kalau kita pakai kotak-kotak berarti kotak pertama itu bisa diisi dengan 1 bola dari 6. Berarti ada 6 pilihan kan? Kotak pertama ya. Kalau kita mau hitungnya dari depan, kotak yang paling depan bisa diisi salah satu dari 6 bola. Kotak yang kedua boleh diisi 5 karena 1 sudah dipakai di depan. Kotak ketiga boleh diisi 4. Berarti hasilnya adalah pengurutannya adalah 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas?
Cukup jelas belum? Si R dari N elemen namanya permutasi. R dari N buah elemen. Jadi R-nya itu apa? R-nya apa? R-nya itu adalah ini kotak, elemennya adalah ini. Oke, jadi ada N buah bola dan R buah kotak. Nah, sebenarnya bisa dibolak-balik, tetapi dalam permutasi ini kita coba rapatkan bahwa R itu harus kurang dari sama dengan N ya. Untuk ngitungnya ya, untuk nanti ada rumusnya, R harus kurang dari sama dengan N. Nah, kotak pertama tadi bisa diisi N bola atau N pilihan, kotak kedua sama dengan N-1, kotak ketiga N-2 dan seterusnya. Nah, ini contoh definisi permutasi. Definisi permutasi R dari N buah elemen dengan syarat tadi apa? R-nya itu kurang dari N. Yang banyak itu adalah N-nya. Kalau enggak nanti dibalik ya, diputar ya. Yang banyak itu adalah N-nya. Jadi N-nya yang banyak. Jadi permutasi R dari N buah elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N buah elemen dengan syarat R-nya itu kurang dari sama dengan N. Sama boleh nggak? R-nya sama dengan N? Boleh ya. Dalam hal ini setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Jadi definisinya adalah P N, R. Jadi kita rumuskan sebagai P kali N1 kali N-2 dan seterusnya sama dengan N kali R-1. Atau dirumuskan sebagai N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Tadi misalkan bolanya ada 6, kotaknya ada 3. Berarti berapa? 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 3 faktorial. Itu kalau mau dirumuskan. Kita tidak perlu menghitung berapa kali berapa, tapi cukup sekali. Ada 6 bola berarti 6 faktorial, kotaknya ada 3 berarti 6 minus 3 faktorial. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi ya, sudah dicatat ya rumusnya ya. N faktorial dibagi N min 1 faktorial. Kita terapkan di sini. Berapa banyak kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 angka berikut? Yang pertama, tidak boleh ada pengulangan angka. Nah, tidak boleh ada pengulangan angka berarti menggunakan apa? Ya tadi. Permutasi. Berarti P berapa koma berapa? Tadi N, R ya. Berarti P berapa? P berapa? 5,3 berarti 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang 3 faktorial. Ada yang belum paham? Tidak boleh ada pengulangannya. Tidak boleh ada pengurangan. Tidak boleh ada pengulangan. Itu adalah ciri dari permutasi. Kalau boleh ada pengulangan angka, itu bukan permutasi ya. Ini tinggal dikalikan seperti biasa. Boleh ada pengulangan berarti berapa? 5 kali 5. Boleh ada pengulangan loh. 5 kali 5 kali 5. Contoh yang kedua. Kode buku di dalam perpustakaan panjangnya 7 karakter. Terdiri dari 4 huruf diikuti dengan 2 angka yang berbeda pula. 3 angka yang berbeda pula. Nah, ini cara ngitungnya gimana? Permutasi
4 huruf dan 3 angka. Mau dihitung? Dites? Coba dulu. Saya hitung ya. Yang nomor 7 nggak ada masalah ya. Yang nomor contoh 7 tadi sudah ya, nggak ada masalah. Ada 5 angka dan 5 angka 1, 2, 3 sampai 5. Yang mau dibentuk ada 3. Berarti permutasinya adalah 5,3. Tadi kalau mau dihitung dengan kali-kali tadi juga boleh. Berarti 5 kali 4 kali 3. Kalau mau dengan permutasi berarti P 5,3. 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3 ya. Terus yang contoh nomor B tadi boleh ada perulangan ya, berarti tinggal di 5 kali 5 kali 5. Contoh yang nomor 8 itu kode buku di perpustakaan itu terdiri dari 7 karakter. 7 karakter ya. 7 karakter itu adalah 4 huruf dan 3 angka. Yang perlu dicek, huruf ada berapa? A sampai Z ada 26. Angka ada berapa? Ada banyak, Pak. Angka ada 0 sampai 9 ada 10. Nah, yang pertama kan 4 huruf. 4 huruf berarti permutasi 26,4 ya. 26 itu N-nya, R-nya adalah 4. Terus yang kedua, permutasi 10,3. 10 adalah jumlah 0 sampai 9 kan ada 10. 3 adalah 3 digit yang dipakai. Terus kenapa dikalikan? Ya, bukan ditambahkan ya, dikalikan. Karena pasangan huruf dan angka tadi bisa berganti-ganti. Jadi misalkan hurufnya adalah A misalnya, terus 1 angkanya. Nah, A tadi bisa dipasangkan dengan huruf yang berbeda, sehingga itu merupakan prinsip perkalian. Jadi permutasi ditambahkan dengan prinsip perkalian. Oke, bisa ya? Logikanya seperti itu. Jadi prinsip permutasi di 2 kali karena bisa dipasangkan antara P1 dan P2 dengan pasangan yang berbeda-beda. Karena nanti ada prinsip permutasi yang dijumlahkan juga ada, tergantung pada kasusnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada contoh latihan. Ini buat latihan. Sebuah mobil itu ada 4 tempat duduk. Mobil 4 tempat duduk. Kursi ya, 4 kursi itu ya. Berapa banyak cara 3 orang didudukkan jika diandaikan 1 orang harus duduk di kursi sopir? Gitu ya. Bisa dipahami ya? Harus ada yang pegang setir. Kan pasti ada 1 kursi yang kosong karena ada 3 orang. Tetapi kursi tempat duduknya sopir, kursinya sopir itu tidak boleh kosong. Harus ada yang nyopiri. Nah, coba dihitung. Ada berapa banyak cara seperti itu? 4 tempat duduk, 3 orang, terus 1 orang harus jadi sopir. Silakan dicoba untuk dijawab.